Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanif Ika Hestanti, NPM 2288203005, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 STKIP PGRI Trenggalek. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan mengenai contoh penerapan media teori konstruktif dalam proses pembelajaran dalam rangka memenuhi proyek ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelum kita memasuki topik pembahasan, penting bagi kita mengetahui apa sih teori konstruktif itu. Jadi pertama-tama kita akan bahas definisi atau pengertian dari teori tersebut. Jadi konstruktif berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Teori konstruktif mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Jadi, teori konstruktif adalah kerangka kerja pendidikan yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Konsep utama dari teori ini adalah bahwa pembelajaran adalah suatu proses di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalaman mereka, pengetahuan sebelumnya, dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu teori konstruktif juga memiliki akar filosofis dan psikologis yang berasal dari pemikiran beberapa tokoh terkenal. Salah satunya adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, teori konstruktivisme adalah pendekatan dalam pendidikan dan psikologi perkembangan yang menekankan peran aktif anak dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam teori konstruktif, Piaget, anak-anak bukanlah penerima pasif informasi, melainkan agen aktif yang mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui proses mental dan fisik. Piaget menyatakan bahwa anak-anak mengalami serangkaian tahap perkembangan kognitif di mana mereka membangun konsep-konsep baru dan memodifikasi pemahaman mereka tentang dunia seiring waktu. Proses-proses kognitif seperti asimilasi atau memahami pengalaman baru melalui konsep yang sudah ada dan akomodasi atau mengubah konsep-konsep tersebut untuk mengakomodasi pengalaman baru adalah kunci dalam pembentukan pengetahuan anak. Dalam konteks pendidikan, pendekatan konstruktif Piaget menekankan pentingnya memberi anak-anak kesempatan untuk menjelajahi, bertanya, bereksperimen, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Guru yang mengadopsi pendekatan ini memfasilitasi pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa, memberi tantangan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, dan memberi ruang bagi eksplorasi dan penemuan sendiri. Dengan demikian, menurut Piaget, pendekatan konstruktif memandang anak sebagai pembangun aktif pengetahuan mereka sendiri, bukan sekedar penerima pasif dari informasi. Dan untuk berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori konstruktif. Pertama, di sini ada kelebihan yaitu pembelajaran aktif. Yang mana pembelajaran aktif ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan mengajak mereka berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mencari solusi sendiri, bukan sekedar menerima informasi pasif dari guru. Dengan merangsang keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, pendekatan konstruktif menciptakan lingkungan belajar yang memicu minat dan motivasi siswa, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, dan membekali mereka dengan keterampilan kritis dan kreatif yang sangat berharga.
Dan yang kedua yaitu ada kekurangan, sesuai dengan yang tertera adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi maksudnya adalah pembelajaran konstruktif membutuhkan waktu yang lebih lama karena siswa perlu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, merenungkan, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Hal ini mencakup diskusi mendalam, eksperimen, dan pengerjaan proyek-proyek yang memakan waktu. Dalam kurikulum yang padat atau waktu pembelajaran yang terbatas, ini dapat menjadi kendala. Baik, selanjutnya kita telah sampai pada pokok pembahasan yaitu contoh penerapan media. Dan di sini saya menggunakan media puzzle yang berupa word search. Dan dari 4 language skill saya milih reading. Untuk materinya sendiri saya memilih fiction dan non-fiction. Untuk menerapkan media ini saya mempunyai beberapa cara, yaitu yang pertama ada pembagian kelompok, yang mana pembagian kelompok ini kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 10 anak. Tapi ini opsional tergantung jumlah siswa di dalam kelas maupun media yang telah kita siapkan. Dan yang kedua yaitu proses pengerjaan, yang mana pengerjaan dilakukan secara berkelompok pada media yang telah disediakan. Dan untuk yang terakhir yaitu presentasi hasil, dan presentasi hasil ini hanya dilakukan oleh satu kelompok tercepat dalam menyelesaikan media. Untuk lebih jelasnya saya akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama ada pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok, di sini saya menggunakan teknik mencari pasangan, yang mana teknik ini dimulai dengan guru membagikan kertas yang telah dilipat kepada siswa, dan di dalam kertas ini terdapat potongan gambar. Maka tugas siswa adalah mencari pasangan-pasangan atau potongan-potongan gambar yang lain agar membentuk gambar yang utuh, seperti tertera pada gambar 1 dan gambar 2. Dan pemilik dari potongan-potongan gambar tersebut akan menjadi satu tim atau satu kelompok. Selanjutnya setelah semua siswa mendapatkan kelompok, maka perwakilan kelompoknya akan melakukan switch seperti tertera pada gambar, yang mana tujuannya yaitu untuk memilih antara fiction atau non-fiction yang akan mereka kerjakan bersama anggota kelompok yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ada proses pengerjaan. Pada proses pengerjaan ini dilakukan oleh seluruh anggota kelompok dengan cara mencari kata yang telah disediakan pada media seperti tertera pada gambar. Untuk pengerjaannya sendiri sangat mudah, yaitu cukup menggaris huruf-huruf yang sudah tertera di sini setelah mereka menemukan kata yang mereka cari. Sebagai contoh, di sini saya memilih fiction dan di sini saya akan mencari kata fantasy. Selanjutnya, kita akan mencari di mana kata fantasy tersebut tersembunyi pada huruf-huruf ini. Dan setelah kita menemukan kata yang kita cari yaitu fantasy, kita cukup beri garis pada huruf-hurufnya, yaitu fantasy, kita beri garis dan lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya yang ketiga yaitu presentasi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada cara penerapan, maka presentasi ini hanya dilakukan oleh satu kelompok tercepat dalam mengerjakan media tersebut. Untuk presentasinya dilakukan oleh seluruh anggota kelompok seperti tertera pada gambar dengan cara mengeja atau spelling huruf pada kata yang telah mereka cari. Contohnya di sini kata fantasy, maka spellingnya FANTASY dan lakukan seterusnya sampai semuanya selesai. Dan untuk poin selanjutnya adalah pemberian reward. Pemberian hadiah atau reward sebenarnya bukanlah prinsip inti dari teori konstruktif. Dalam konteks ini, reward digunakan sebagai alat untuk memberi umpan balik positif kepada siswa
atas upaya mereka atau pencapaian yang baik. Namun, pemberian reward di sini tidak bersifat eksternal dan tergantung sepenuhnya pada performa akademik atau tugas tersebut. Maksudnya, reward di sini digunakan untuk memberi penghargaan pada partisipasi aktif, kerjasama, pemikiran kreatif, atau usaha yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah. Baik, demikian pemaparan dari saya, dan dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan teori konstruktif menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif, relevan, dan terlibat secara sosial. Siswa dianggap sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri, dan pendekatan ini mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam. Namun, perlu diperhatikan bahwa implementasinya membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat memaksimalkan proses dari kegiatan pembelajaran tersebut. Akhirnya, selesai sudah pembahasan saya pada presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.